panas sekali hari ini. Wah, shalom adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa. Wah, adik-adik ngerasa nggak? Cuaca akhir-akhir ini kadang-kadang berubah-ubah ya adik-adik. Kadang panas sekali, tiba-tiba hujan. Ada yang ngerasa gitu juga? Nah, nih Kak Tami nih kalau udah panasnya nyengat banget. Kepala Kak Tami jadi pusing. Jadi cepet uring-uringan, marah-marah. Ada yang begitu juga? Oh, nggak ada ya. Nah, hari ini adik-adik, cerita firman Tuhan ada 3 bapak yang akan dimasukkan ke perapian. Wah, pastinya panas sekali adik-adik. Dia akan dibakar hidup-hidup. Ih, serem banget. Nah, adik-adik penasaran siapa bapak-bapak tersebut? Tapi sebelumnya adik-adik, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga di pagi ini kami boleh bersama-sama kembali ibadah Kega online Tuhan. Berkati Tuhan ibadah hari ini dari awal, tengah, hingga akhir Tuhan. Beri kami hati yang lemah lembut, telinga yang dengar-dengaran Tuhan. Kami bisa duduk diam Tuhan, mengikuti ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semuanya, kita memuji Tuhan yuk. Kita mau menyembah Tuhan, angkat tangan, tutup mata. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan semuanya. Hari ini kita ditemani seorang kakak. Aku panggil ya, Kak Kesya. Hai, halo Wiwi. Halo semua, kita mau masuk ke hadirat Tuhan ya. Kita mau bawa hati kita mau ngerasain Tuhan itu baik banget dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Ayo. Katakan yang ku sembah. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus.
Nah, tadi udah denger lagunya ya. Siapa di sini yang tahu lagu apa itu? Ya, pasti adik-adik tahu. Ini adalah kisah 3 sahabat, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, hari ini kita mau mendengar kisahnya yang luar biasa. Adik-adik siap mau mendengarkan firman? Mana suaranya? Oke, kita mau lihat dulu cuplikan yang satu ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 3 ayat 1-30. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Tapi, orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tiga orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Raja merasa heran kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Akhirnya, Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Duh, Katika nggak kebayang tuh. Ih, serem banget. Kak, gimana ceritanya ya kalau kita ngalamin yang sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian. Jadi ketika itu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tinggi sekali. Nah, semua rakyatnya diminta untuk menyembah patung itu. Tapi ada 3 anak Tuhan yang begitu setia dan mereka tetap mempertahankan iman mereka, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun mereka disuruh menyembah, berdoa kepada patung Raja Nebukadnezar, mereka nggak mau loh adik-adik. Mereka tetap percaya dan hanya tetap berdoa kepada Tuhan, kepada Allah mereka. Satu ketika mereka ketahuan, mereka nggak mau menyembah patung itu, mereka ditangkap. Malam-malam itu mereka dimasukkan ke dalam, betul, ke dalam dapur perapian. Adik-adik bisa bayangin nggak? Panasnya itu, aduh, Katika nggak bisa kebayang deh. Pasti kalau kita cuman dari jarak deket aja pasti rasanya langsung,
gosong gitu. Nah, apalagi mereka ya adik-adik ya, mereka dimasukkan ke dalam tungku perapian itu yang sangat besar. Tapi itulah luar biasanya Tuhan kita ya adik-adik. Walaupun mereka harus masuk ke dalam dapur perapian, Tuhan kita juga Allah yang setia. Ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan juga setia kepada kita. Ketika mereka masuk ke dalam dapur perapian, Tuhan ada beserta dengan mereka. Tuhan menyertai. Jadi mereka di dalam tungku itu ada berempat. Sampai Raja Nebukadnezar berbalik badan. Dia bilang, kok aku lihat seperti ada 4 orang ya? Padahal yang kita masukin hanya 3. Dia bilang gitu. Akhirnya Raja Nebukadnezar panggil mereka bertiga untuk keluar. Hai hamba-hamba Allah, keluarlah katanya. Ketika mereka keluar dari tungku perapian, wow, sesuatu yang luar biasa terjadi adik-adik. Mereka tidak gosong, bajunya nggak gosong, nggak habis, rambutnya juga masih ada loh. Mereka nggak kena lecet-lecet, nggak ada luka bakar sama sekali, karena Tuhan menyertai mereka. Sampai akhirnya Raja Nebukadnezar bilang bahwa semua orang tidak boleh ada yang melarang mereka untuk menyembah Allah yang hidup, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Firman hari ini mengajarkan adik-adik dan kakak juga untuk tetap setia sama Tuhan. Kayak apa sih kak contohnya? Contohnya ketika adik-adik misalnya lagi kumpul sama teman-teman, lagi makan bersama. Yang lain mungkin semua sudah kelaparan, adik-adik juga udah kelaparan, tapi kita diajarkan untuk melakukan kebenaran, yaitu berdoa kepada Tuhan sebelum makan. Walaupun mungkin teman-teman adik-adik langsung pada lahap makan, mereka nggak ingat berdoa, tapi adik-adik harus tetap berdoa kepada Tuhan, tetap setia, jangan lupa. Kalau misalnya hari Minggu, saatnya adik-adik harus kega warrior. Nah, tapi diajakin sama teman-temannya, udah ayo kita main aja, gak usah sekolah minggu. Ayo, kira-kira apa ya yang adik-adik akan pilih? Mau kega dulu atau langsung main? Nah, ketika percaya, pasti adik-adik di rumah akan pilih untuk kega dulu. Contohnya seperti itu adik-adik, kita belajar setia dan tetap memegang kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Ketika percaya, ketika adik-adik sejak kecil setia kepada Tuhan, memegang kepercayaan adik-adik kepada Tuhan, mempunyai iman yang kuat, maka Tuhan akan memberikan pertumbuhan iman, pertumbuhan kesetiaan adik-adik sampai nanti adik-adik besar dan mengenal Tuhan. Ayo, Kak Tami, masih mau mengeluh karena panas-panas di luar? Kita mau sama-sama bertobat ya. Kita harus tetap mengucap syukur. Apa yang kita alami gak seburuk Bapak Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam tungku perapian. Hari ini ketika berdoa buat adik-adik semua, kita bisa tetap semangat, kita terus mau belajar, setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu setia kepada kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Berjalan
Ikutin aku ya. Ratapan 3 ayat 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Aku ulangi ya. Ratapan 3 ayat 23. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Oke, dihafal semuanya. Nanti kasih ke kakak pembina ya. Oke, terima kasih. Wah, Kak Tami malu adik-adik. Ngeluh soal cuaca panas. Padahal tadi Bapak Sadra, Mesah, Abednego, mereka diancam raja, bahkan dimasukkan dalam perapian yang sangat panas. Mereka tidak takut. Mereka tetap menjaga iman mereka. Mereka juga tetap setia sama Tuhan. Kak Tami mau bertobat adik-adik. Karena Kak Tami tahu Tuhan Yesus sudah lebih dulu setia buat kakak. Nih kalau diingat-ingat nih kakak, adik-adik, kesetiaan Tuhan buat hidup Kak Tami. Minggu ini, kemarin di malam Rebo kemarin, anak-anak Kak Tami sakit dua-duanya adik-adik. Kak Tami sempat ada rasa takut, juga ada rasa khawatir. Tapi Kak Tami tahu Tuhan setia. Jadi Kak Tami datang kepada Tuhan, dan Tuhan setia. Tuhan memberikan kesembuhan kepada anak-anak Kak Tami. Walaupun mereka harus ke dokter, harus minum obat, tapi puji Tuhan, anak-anak Kak Tami sembuh. Dan Kak Tami makin percaya bahwa Tuhan Yesus setia buat hidup Kak Tami. Adik-adik juga mau setia sama Tuhan? Yuk, mari bangkit berdiri adik-adik, kita perkatakan sama Tuhan. Saya mau setia kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi adik-adik, saya mau setia kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akhiri ibadah minggu ini. Kita tutup dengan doa ya adik-adik. Adik-adik lipat tangan, adik-adik tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah online hari ini. Kami belajar Tuhan kepada Bapak Sadra, Mesah, Abednego Tuhan, untuk hidup setia Tuhan, untuk menjaga iman kami, percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus Tuhan untuk kami boleh hidup setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini Tuhan. Di minggu-minggu ke depan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau setia dalam kehidupan kami. Bahkan kuasa darah-Mu yang kudus yang menutup bungkus setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.